Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ataya Najla, Zulfikar Fati Taufikur Rahman, Farhan Wijunarko, Fitri Dwi Nur Azizah, Muhammad Danindra Abiantara, dan Rida Napisa. Dalam video ini kami akan menjelaskan dan mendemokan hasil website dari kelompok kami yang bernama Petcare. Sebelum melanjutkan ke sesi demo website, saya akan menjelaskan secara singkat terkait dengan website Petcare. Petcare merupakan website klinik hewan dan platform untuk adopsi hewan. Pada website ini, customer dapat melakukan konsultasi dan janji temu dengan dokter. Petcare juga menyediakan platform untuk pembelian obat hewan. Selain itu, Petcare juga menyediakan artikel perawatan hewan dan informasi penting lainnya. Website Petcare ini bertujuan untuk membantu pemilik hewan dalam merawat hewan peliharaan mereka dengan lebih baik dan memberikan kesempatan bagi hewan yang diadopsi untuk menemukan rumah baru. Berikut merupakan produk backlog untuk website Petcare. Untuk produk backlognya terdapat 22 produk backlog yang dibagi menjadi 3 sprint. Untuk sprint 1 terdapat 8 produk backlog. Untuk sprint 2 terdapat 7 produk backlog, dan untuk sprint 3 terdapat 7 produk backlog. Baik, cukup sekian untuk penjelasan singkat dari saya. Untuk sesi pendemoan website Petcare akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya demo website Petcare. Pada produk backlog, yang pertama, sebagai customer, dokter, dan admin, saya ingin melakukan registrasi untuk mendapatkan akun agar bisa mengakses website. Pada proses registrasi ini akan dilakukan penambahan akun berupa customer dan juga dokter. Proses registrasi berupa nama, email, password, dan juga konfirmasi password. Proses registrasi untuk customer sudah berhasil, selanjutnya untuk dokter. Proses registrasi sebagai dokter sudah berhasil. Akun yang telah berhasil melakukan registrasi akan secara default masuk sebagai role customer. Untuk Bluecard.net akan dilakukan perubahan melalui database. Perubahan pada Bluecard.net sudah berhasil. Produk backlog selanjutnya yaitu sebagai customer, dokter, dan admin, saya ingin melakukan login untuk dapat mengakses dan menggunakan layanan yang ada di dalam website. Login sebagai customer. Proses login pada customer sudah berhasil. Selanjutnya untuk dokter. Proses login pada dokter sudah berhasil. Selanjutnya proses login sebagai admin. Proses login sebagai admin sudah berhasil. Produk backlog
Selanjutnya yaitu sebagai customer, dokter, dan admin, saya ingin melakukan login melalui fitur Remember Me. Login sebagai customer, lalu klik Remember Me. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya untuk dokter, oke, login sebagai dokter sudah berhasil. Selanjutnya untuk admin, oke, untuk login sebagai admin sudah berhasil. Produk backlog selanjutnya yaitu sebagai customer, saya ingin melihat fitur dan layanan apa saja yang tersedia pada website. Sebagai customer, dapat melihat fitur berupa medicine untuk obat, lalu kalender, lalu pet adoption, dan yang selanjutnya yaitu konsultasi, dan untuk fitur selanjutnya itu ada pet artikel, berisi mengenai info kesehatan hewan. Oke, selanjutnya, sebagai dokter, saya ingin melihat fitur dan layanan apa saja yang tersedia pada website. Sebagai dokter, terdapat fitur berupa kalender dan juga checklist. Untuk checklist ini berisi list pasien yang telah melakukan pengisian form pada consultation. Oke, selanjutnya, sebagai admin, saya ingin melihat fitur dan layanan apa saja yang tersedia pada website. Pada admin, terdapat fitur berupa dashboard, user, medicine, dan juga pet adoption. Selanjutnya, sebagai customer, saya ingin melakukan pengeditan halaman profil untuk memastikan apakah sesuai. Pada customer, melakukan klik pada nama, profil, lalu melakukan pengeditan. Proses pengeditan atau perubahan profil sudah selesai atau sudah berhasil. Selanjutnya, sebagai dokter, saya ingin melakukan pengeditan halaman profil untuk memastikan apakah sesuai. Pada dokter ini, melakukan klik, profile, lalu edit. Lalu klik save.
Proses perubahan pada profil dokter sudah berhasil. Selanjutnya, yaitu sebagai admin, saya dapat melakukan penambahan, pengeditan, dan juga penghapusan data pada website. Pada bagian admin ini, saya akan melakukan pencontohan untuk medicine. Dengan melakukan penambahan obat, nama obat, lalu add medicine. Penambahan obat sudah berhasil berupa obat demam dengan harga Rp240.000 dengan detail obat demam untuk kategori kucing. Selanjutnya untuk pet, penambahan hewan adopsi, lalu klik add pet. Penambahan hewan adopsi sudah berhasil dengan nama Snowy, umur 1 tahun, jenis hewan kucing, jenis kelamin female, dan untuk ras ragdoll. Oke, untuk produk backlog selanjutnya, yaitu sebagai customer dan dokter, saya ingin melihat halaman kalender janji sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Melakukan login sebagai customer. Untuk kalender janji, karena masih kosong, akan dilakukan penambahan dengan melalui consultation. Pemilihan dokter, dapat informasi, selanjutnya appointment, melakukan pengisian data form pet adoption. Lalu kirim form. Terdapat detail berupa nama, jenis binatang, ras, need date, tanggal lahir, jenis kelamin, dan juga gejala. Lalu payment. Dapat payment details berupa tertera di tampilan. Selanjutnya finish payment. Untuk proses payment-nya atau pembayaran sudah berhasil. Selanjutnya melihat kalender pada bagian customer. Tertera detail history yang sudah dilakukan pengisian consultation. Selanjutnya melakukan login pada dokter untuk melihat consultation. Data yang sebelumnya sudah masuk sebagai customer akan
tertampil di dalam kalender dokter dengan detail history berupa nama sesuai dengan detail isi form yang sebelumnya customer sudah lakukan. Oke, selanjutnya yaitu sebagai customer, saya ingin melihat riwayat kesehatan. Untuk riwayat kesehatan ini terdapat pada bagian histori, yang mana yang sebelumnya sudah melakukan pengisian form, berupa detail histori dengan nama Snowy, kategori kucing, sesuai dengan pengisian form sebelumnya. Produk backlog selanjutnya yaitu sebagai customer, saya ingin melihat dan mengakses halaman adopsi hewan yang sudah disediakan pada website. Sebagai customer ini melakukan pengecekan terhadap halaman adoption pad. Terdapat beberapa hewan adopsi yang tertera pada fitur ini. Oke, selanjutnya yaitu sebagai customer, saya ingin melihat dan mengakses katalog obat yang sudah diberikan pada website. Sebagai user, melakukan pengecekan terhadap obat yang ada pada fitur pada website. Terdapat obat untuk kucing, anjing, dan juga terdapat vitamin, obat-obat gatal, dan juga demam yang tertera pada halaman fitur ini. Selanjutnya, sebagai customer, saya ingin memasukkan pesanan ke dalam keranjang obat pada website. Pada halaman ini, melakukan klik pada obat yang ingin dipilih, obat kutu, vitamin, obat gatal. Selanjutnya, melakukan pengecekan pada keranjang. Terdapat beberapa obat yang sudah masuk ke dalam keranjang. Oke, selanjutnya, sebagai customer, saya ingin melihat, mengakses informasi dokter, dan melakukan konsultasi dengan dokter yang sudah disediakan. Pada bagian customer ini melakukan pengecekan consultation dokter dengan klik consultation. Lalu memilih dokter untuk melakukan konsultasi, misalkan dokter Daniel dan Indra. Dapat informasi berupa alumni, spesialis, dan juga animal doctor. Oke, produk backlog selanjutnya itu sebagai customer, saya ingin melihat halaman informasi kesehatan hewan yang sudah disediakan pada website. Sebagai customer, melakukan pengecekan terhadap fitur pet artikel atau informasi kesehatan hewan, terdapat pada bagian paling bawah website, lalu klik Read More. Maka halaman selanjutnya akan tertampil informasi kesehatan hewan. Oke, selanjutnya, sebagai customer, saya ingin melakukan pembayaran perawatan secara online yang sudah disediakan pada website. Pada halaman ini, klik Pet Care, lalu melakukan konsultasi, memilih dokter, lalu appointment, lalu kirim form. Lakukan pembayaran, lalu finish payment. Terdapat detail konsultasi berupa Snowy, kucing, ragdoll, dan juga dengan gejala gatal-gatal.
Oke, produk backlog selanjutnya itu sebagai customer melakukan pembayaran obat secara online yang sudah disediakan pada website. Pada bagian ini, klik Petcare. Pada medicine ini, yang sebelumnya sudah dimasukkan obat-obat, lalu klik chart untuk keranjang. Terdapat obat yang sebelumnya sudah dimasukkan ke dalam keranjang, lalu check out. Memilih payment berupa mandiri, lalu payment. Terdapat detail payment berupa tertera pada tampilan, lalu finish payment. Oke, untuk obat-obat yang sudah di payment akan secara default terproses. Selanjutnya, yaitu sebagai customer, saya ingin melihat dan mengakses katalog hewan dengan filter yang sudah disediakan pada website. Pada bagian pet care, klik fitur pada adoption pet, lalu memilih kategori seperti anjing, kucing, hamster, ataupun burung. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya, sebagai customer, saya ingin mengakses halaman formulir adopsi yang sudah disediakan pada website. Pada bagian ini, klik Pet Care, lalu Adoption Pet. Dengan ini misalkan memilih cat atau kucing, lalu memilih tamu, lalu adopsi sekarang. Berikut tampilan form adopsi dengan menyantumkan nama, lalu kirim form. Maka form yang pengisian sudah berhasil diproses. Selanjutnya, sebagai dokter, saya ingin melihat dan mengakses list pasien yang sudah disediakan pada website. Pada user dokter, klik fitur pet list. Terdapat beberapa pasien yang ingin melakukan konsultasi berupa Snowy, kucing, dengan gejala gatal-gatal, sesuai dengan pengisian form sebelumnya yang telah dilakukan oleh customer. Oke, selanjutnya sebagai admin, dokter, dan customer, saya ingin melakukan logout akun pada website yang sudah saya akses. Pada bagian ini, klik dokter Daninda, selanjutnya melakukan logout, maka proses logout sudah berhasil. Pada bagian logout ini sudah berhasil, maka proses sebagai user lainnya juga sudah berhasil. Baik, untuk demo website Petcare kelompok 3 sudah selesai. Sebelumnya, mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.